Sebelum akadku dapati suamiku berbisik dengan mertua begini. Dia hanya pilihan sementara untuk kubu. Mereka pikir aku bodoh, akan kubalas kalian. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Aroma mawar putih dan sedap malam berpadu memenuhi setiap sudut rumah Arumi. Kain-kain brokat dan sutra terhampar anggun di ruang tengah, menunggu sentuhan terakhir para penjahit handal. Tawa riang para sepupu dan bibi Arumi bersahutan di dapur, diiringi denting spatula dan aroma menggoda dari berbagai hidangan yang tengah dipersiapkan. Besok adalah hari besarnya, hari pernikahannya dengan Reza. Di kamarnya, Arumi menatap pantulan dirinya di cermin. Gaun pengantin putih yang indah tampak memeluk tubuhnya dengan sempurna. Sentuhan rendah halus di bagian dada dan taburan payet yang berkilauan membuatnya terlihat bagai seorang putri dalam dongeng. Senyum tipis menghiasi bibirnya. Sebuah senyum yang belum sepenuhnya tulus, karena di balik binar matanya tersirat sedikit kegelisahan yang berusaha ia tepis. Reza, pria yang telah mencuri hatinya sejak 2 tahun lalu, saat mereka bertemu di sebuah pameran seni. Reza dengan tatapan mata teduh, senyum menawan, dan kata-kata puitis yang selalu berhasil membuatnya merasa istimewa. Ia ingat betul malam itu, di bawah rembulan yang bersinar samar, Reza berbisik tentang takdir dan bagaimana jiwa mereka terasa saling mengenali sejak lama. Arumi yang memang seorang gadis romantis, langsung terhanyut dalam pesona Reza. Keluarga Arumi adalah keluarga terpandang di kota ini. Ayahnya seorang pengusaha properti sukses dan ibunya seorang desainer interior ternama. Mereka menyambut Reza dengan tangan terbuka, terkesan dengan sopan santun dan pembawaan dirinya yang tenang. Meskipun ada beberapa kerabat yang sempat mempertanyakan latar belakang keluarga Reza yang terkesan sederhana, Arumi dengan penuh keyakinan membela kekasihnya. Baginya, cinta Reza lebih dari cukup. Namun, jauh di lubuk hatinya, Arumi tidak bisa sepenuhnya mengabaikan bisikan keraguan yang sesekali muncul. Ada sesuatu yang terasa kurang pas dalam interaksi Reza dengan keluarganya. Reza selalu bersikap sopan dan manis, namun tidak pernah benar-benar terbuka atau berbagi banyak tentang keluarganya. Ia selalu mengalihkan pembicaraan jika Arumi bertanya lebih jauh tentang masa lalunya atau orang tuanya. Arumi berusaha menepis keraguan itu, meyakinkan dirinya bahwa Reza hanya seorang pria yang sedikit tertutup. Siang itu, di tengah kesibukan persiapan yang semakin intens, Arumi merasa sedikit pusing. Ia memutuskan untuk mencari udara segar di taman belakang rumahnya. Langkahnya membawanya melewati ruang keluarga yang pintunya sedikit terbuka. Dari celah pintu itulah, ia mendengar suara Reza. "Iya, Bu. Semua sudah beres. Besok akadnya." Suara Reza terdengar lebih rendah dari biasanya, seperti sedang berbisik. Arumi terhenti. Ia mengenali suara ibu Reza, Ratih, menjawab dengan nada yang dingin dan sedikit mencemooh. "Jangan sampai kamu membuat kesalahan, Reza. Ingat tujuan kita." Jantung Arumi mulai berdebar tidak enak. Tujuan apa? Pikirnya. Kemudian, suara Reza kembali terdengar, dan kalimat itulah yang menghantam Arumi bagai palu godam, meruntuhkan semua kebahagiaan yang sedang ia bangun. "Tenang saja, Bu. Arumi ini hanya pilihan sementara untukku. Sampai aku bisa mendapatkan yang lebih baik. Yang penting sekarang kita bisa dekat dengan keluarga mereka." Napas Arumi tercekat. Pilihan sementara? Dirinya? Wanita yang dengan tulus mencintai Reza, yang telah membayangkan masa depan indah bersamanya, hanyalah sebuah batu loncatan? Ia mendengar Ratih tertawa pelan,
Sebuah tawa kemenangan yang menusuk telinga Arumi. Baguslah kalau kamu sadar. Keluarga kita terlalu terhormat untuk wanita seperti dia. Tapi kekayaan mereka, itu bisa kita manfaatkan. Arumi membeku di tempatnya. Matanya terasa panas. Namun air mata seolah enggan keluar. Rasa sakit yang teramat sangat bercampur dengan amarah yang mulai membakar dadanya. Mereka meremehkannya. Mereka menganggapnya bodoh dan tidak tahu apa-apa. Dengan langkah pelan namun pasti, Arumi menjauh dari pintu. Ia kembali ke kamarnya, menyembunyikan keterkejutan dan luka di balik senyum tipis. Di depan cermin, ia menatap dirinya sekali lagi. Gaun pengantin yang tadi terlihat begitu indah, kini terasa seperti sebuah topeng. Kalian pikir aku bodoh? Bisiknya pada pantulannya sendiri. Kalian salah besar. Akan kubalas kalian. Akan kalian rasakan apa artinya mempermainkan seorang wanita seperti diriku. Malam itu, Arumi tetap tersenyum dan menyapa para tamu yang datang. Ia bahkan berbincang dengan Reza seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, di dalam hatinya, sebuah rencana mulai terbentuk. Pernikahan ini akan tetap terjadi. Bukan lagi karena cinta, melainkan karena ini akan menjadi awal dari pembalasannya yang dingin dan terencana. Reza dan Ratih tidak akan pernah menyangka, di balik wajah manis dan mata yang tampak berbinar bahagia, Arumi tengah mempersiapkan badai yang akan menghancurkan mereka berdua. Kilasan memori membawa Arumi kembali ke 2 tahun lalu, ke galeri seni yang ramai dan penuh dengan para pecinta keindahan. Saat itu, ia datang bersama sahabatnya, Maya, untuk melihat pameran lukisan seorang seniman muda yang sedang naik daun. Di tengah kerumunan, matanya tak sengaja bertemu dengan sepasang mata teduh yang menatapnya dengan intens. Itu adalah Reza. Reza menghampirinya dengan senyum yang begitu menawan hingga membuat jantung Arumi berdebar tak karuan. Ia memperkenalkan diri dengan suara bariton yang lembut dan memulai percakapan tentang lukisan-lukisan yang dipamerkan. Arumi, yang memang memiliki ketertarikan pada seni, merasa begitu nyambung dengan Reza. Mereka berbicara tentang warna, makna tersembunyi dalam setiap goresan kuas, dan filosofi hidup yang tercermin dalam karya seni. Malam itu, Reza mengajaknya makan malam di sebuah restoran dengan suasana romantis. Di bawah cahaya lilin yang temaram, Reza melontarkan kata-kata puitis yang membuat Arumi merasa dirinya adalah wanita paling istimewa di dunia. Ia bercerita tentang impian-impiannya, tentang pandangannya terhadap hidup, dan bagaimana ia merasa menemukan seseorang yang sejiwa dengannya dalam diri Arumi. Arumi, yang saat itu baru saja pulih dari patah hati, merasa seperti menemukan oase di tengah gurun pasir. Reza hadir dengan segala pesonanya, mampu membuatnya melupakan rasa sakit masa lalu dan membuka hatinya kembali untuk cinta. Ia terpesona dengan kecerdasan Reza, dengan caranya memandang dunia, dan dengan perhatian kecil yang selalu ia berikan. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin dekat. Reza selalu tahu bagaimana cara membuat Arumi tertawa, bagaimana cara menghiburnya saat ia sedih, dan bagaimana cara membuatnya merasa dicintai dan dihargai. Setiap kencan terasa seperti babak baru dalam kisah cinta yang sempurna. Reza menulis puisi untuknya, memberikannya lukisan buatannya sendiri, dan selalu ada di sisinya dalam setiap suka dan duka. Arumi yang memiliki sifat idealis dan selalu mendambakan cinta sejati, merasa yakin bahwa Reza adalah jawaban atas semua doanya. Ia melihat Reza sebagai sosok pria yang romantis, penuh perhatian, dan memiliki visi yang sama dengannya tentang masa depan. Ia tidak pernah menyangka bahwa di balik semua kata-kata manis dan perlakuan istimewa itu, Reza menyimpan sebuah kepalsuan yang begitu besar. Bahkan, Arumi masih ingat jelas malam ketika Reza melamarnya. Itu terjadi di sebuah taman bunga yang indah, di bawah langit malam bertabur bintang. Reza berlutut di hadapannya,
mengeluarkan sebuah kotak kecil berisi cincin berlian yang berkilauan, dan mengucapkan janji-janji setia yang membuat air mata bahagia Arumi menetes. Saat itu, Arumi merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Ia menerima lamaran Reza tanpa sedikit pun keraguan. Kini, kenangan-kenangan indah itu terasa seperti racun yang perlahan-lahan membunuhnya dari dalam. Bagaimana bisa pria yang begitu sempurna di matanya ternyata menyimpan niat sekeji itu? Bagaimana bisa semua kata-kata cinta dan janji setia itu hanyalah sebuah kebohongan belaka? Arumi menggenggam erat liontin pemberian ibunya, sebuah permata kecil yang selalu ia pakai. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha meredam gejolak emosi yang berkecamuk di dadanya. Kenangan tentang Reza yang dulu ia cintai harus ia kubur dalam-dalam. Pria yang akan ia nikahi besok bukanlah Reza yang ia kenal 2 tahun lalu. Ia adalah seorang penipu, seorang pembohong yang hanya mengincar kekayaan keluarganya. Dan Arumi tidak akan membiarkannya berhasil. Ia akan menggunakan semua kenangan indah itu sebagai bahan bakar untuk membalas dendam. Ia akan membuat Reza menyesali setiap detik kebersamaan mereka, setiap kata cinta yang pernah ia ucapkan, dan setiap air mata bahagia yang pernah Arumi teteskan karenanya. Topeng pengantin bahagia akan segera ia kenakan, dan di baliknya, ia akan merencanakan setiap langkah dengan dingin dan penuh perhitungan. Sejak awal hubungannya dengan Reza, ada satu hal yang selalu terasa janggal bagi Arumi, keluarganya. Reza jarang sekali membahas keluarganya, dan pertemuan Arumi dengan ibunya, Ratih, pun bisa dihitung dengan jari. Setiap kali Arumi mencoba bertanya lebih lanjut, Reza selalu memiliki alasan untuk mengalihkan pembicaraan. "Ibuku orangnya sederhana," katanya suatu kali. "Ia lebih nyaman di rumah." Atau, "Ibuku sedang tidak enak badan. Lain waktu saja kita berkunjung." Akhirnya, beberapa bulan setelah mereka berpacaran, Reza mengajak Arumi untuk bertemu dengan Ratih di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Kesan pertama Arumi terhadap ibu Reza tidak terlalu buruk, namun juga tidak hangat. Ratih menyambutnya dengan senyum tipis dan beberapa pertanyaan basa-basi tentang pekerjaannya dan keluarganya. Namun, ada tatapan mata dingin yang sesekali terpancar dari mata Ratih, membuat Arumi merasa sedikit tidak nyaman. Selama kunjungan itu, Reza lebih banyak berbicara daripada ibunya. Ratih lebih sering diam, mengamati Arumi dari jauh dengan ekspresi yang sulit dibaca. Arumi mencoba untuk ramah dan sopan, namun ia merasa ada tembok tak kasat mata yang memisahkan dirinya dengan calon ibu mertuanya itu. Setelah pertemuan itu, Arumi bertanya kepada Reza tentang ibunya. Reza hanya menjawab singkat, "Ibuku memang begitu, sedikit pendiam. Tapi hatinya baik kok." Arumi berusaha mempercayai kata-kata Reza, namun ia tidak bisa menghilangkan perasaan aneh yang mengganjal di hatinya. Seiring berjalannya waktu dan persiapan pernikahan semakin dekat, interaksi Arumi dengan Ratih tidak bertambah intens. Ratih hanya sesekali menelepon Arumi untuk menanyakan perkembangan persiapan. Namun percakapan mereka selalu terasa formal dan tanpa kehangatan. Ratih lebih sering berkomunikasi dengan Reza, dan Reza selalu menyampaikan pesan ibunya kepada Arumi. Beberapa kali, ibunda Arumi, Laras, mencoba untuk mengajak Ratih bertemu dan berdiskusi tentang persiapan pernikahan secara lebih mendalam. Namun, Ratih selalu menolak dengan alasan yang kurang jelas. "Saya percaya sepenuhnya pada Reza dan Arumi," katanya melalui telepon dengan nada datar. "Mereka pasti bisa mengatur semuanya dengan baik." Sikap Ratih yang dingin dan cenderung menghindar ini menimbulkan sedikit keraguan di benak Laras. Ia sempat menyampaikan kekhawatirannya kepada Arumi. "Nak, ibu perhatikan. Ibunya Reza seperti kurang antusias dengan pernikahan ini. Apa kamu yakin semuanya baik-baik saja?" Arumi, yang saat itu masih dibutakan oleh cintanya pada Reza, berusaha menenangkan ibunya.
Mungkin Ibu Ratih memang karakternya seperti itu. Bu, yang penting Reza sangat mencintaiku. Namun, jauh di lubuk hatinya, Arumi sendiri merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia tidak mengerti mengapa calon ibu mertuanya begitu menjaga jarak dengannya. Apakah ada sesuatu yang disembunyikan? Apakah ada alasan lain di balik sikap dingin Ratih? Kini, setelah mendengar percakapan Reza dan Ratih di balik pintu, semua kepingan teka-teki itu mulai tersusun. Sikap dingin Ratih, keengganannya untuk terlibat lebih jauh dalam persiapan pernikahan, dan semua rahasia yang disembunyikan Reza, semuanya mengarah pada satu kesimpulan yang menyakitkan. Mereka tidak pernah benar-benar menerima Arumi. Mereka hanya melihatnya sebagai jalan untuk mencapai tujuan tertentu. Arumi mengingat kembali tatapan mata dingin Ratih saat pertama kali mereka bertemu. Sekarang ia mengerti arti tatapan itu. Itu adalah tatapan seorang yang sedang menilai, bukan menerima. Tatapan seorang yang melihat Arumi sebagai objek, bukan sebagai calon menantu yang dicintai. Kini, Arumi tidak hanya merasa sakit hati, tetapi juga marah. Kemarahan yang semakin membara setiap kali ia mengingat betapa bodohnya ia karena telah mengabaikan semua firasat buruknya. Ia telah dibutakan oleh cinta palsu Reza dan sikap dingin Ratih yang penuh kepura-puraan. Namun, penyesalan tidak akan membawanya kemana-mana. Sekarang, yang ada di benaknya hanyalah satu hal. Mereka telah meremehkannya, dan mereka akan membayar mahal untuk kesombongan mereka. Arumi akan memainkan perannya dengan sempurna, sampai saat yang tepat tiba untuk mengungkapkan kebenaran dan membalas semua perbuatan mereka. Jantung Arumi berdebar kencang seiring langkah kakinya yang semakin mendekati ruang keluarga. Perasaan pusing yang tadi melandanya kini bercampur aduk dengan rasa penasaran dan firasat buruk yang semakin menguat. Ia hanya ingin mencari udara segar di taman belakang. Namun sesuatu menahannya untuk tidak melewati ruang keluarga yang pintunya tampak sedikit terbuka. Samar-samar, ia mendengar suara Reza. Suara yang biasanya terdengar lembut dan penuh kasih sayang, kini terdengar lebih rendah dan penuh perhitungan. Insting Arumi berteriak ada sesuatu yang tidak beres. Ia memperlambat langkahnya, mencoba menangkap setiap kata yang terucap. Iya, Bu. Semua sudah beres. Besok akadnya. Suara Reza terdengar jelas meskipun berbisik. Arumi mengenali suara dingin yang menjawab. Jangan sampai kamu membuat kesalahan, Reza. Ingat tujuan kita. Itu adalah suara Ratih, Ibu Reza. Ada nada penekanan yang membuat bulu kuduk Arumi berdiri. Tujuan apa yang mereka maksud? Arumi semakin mendekat, bersembunyi di balik pilar besar yang membatasi ruang tengah dan ruang keluarga. Ia berusaha mengatur napasnya agar tidak menimbulkan suara. Rasa ingin tahu dan kecemasan saling berkejaran di benaknya. Kemudian, suara Reza kembali terdengar, dan kali ini, kata-katanya terucap dengan jelas, menghantam Arumi bagai sambaran petir. Tenang saja, Bu. Arumi ini hanya pilihan sementara untukku. Sampai aku bisa mendapatkan yang lebih baik. Yang penting sekarang kita bisa dekat dengan keluarga mereka. Dunia Arumi terasa berhenti berputar. Kata-kata itu menggema di telinganya, merobek-robek setiap harapan dan impian yang telah ia rajut bersama Reza. Pilihan sementara? Dirinya? Wanita yang telah menyerahkan hatinya sepenuhnya kepada pria itu, yang telah membayangkan masa depan indah bersamanya, hanyalah sebuah persinggahan? Ia mendengar Ratih tertawa pelan, sebuah tawa kemenangan yang dingin dan menusuk. Baguslah kalau kamu sadar. Keluarga kita terlalu terhormat untuk wanita seperti dia. Tapi kekayaan mereka, itu bisa kita manfaatkan. Napas Arumi tercekat. Dadanya terasa sesak oleh rasa sakit yang luar biasa. Matanya terasa panas, namun air mata seolah membeku di pelupuknya. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja ia dengar.
Pria yang selama ini ia cintai ternyata memiliki niat sekeji itu. Dan ibunya, calon ibu mertuanya, ternyata bersekongkol dalam rencana licik ini. Rasa sakit itu dengan cepat berubah menjadi amarah yang membakar jiwa Arumi. Mereka telah mempermainkannya. Mereka telah menganggapnya bodoh dan tidak berharga. Mereka telah mengkhianati kepercayaannya. Dengan sekuat tenaga, Arumi menahan isak tangisnya. Ia tidak ingin mereka tahu bahwa ia telah mendengar percakapan mereka. Ia tidak ingin memberi mereka kepuasan melihatnya hancur. Perlahan, dengan langkah yang dipaksakan tenang, Arumi menjauh dari ruang keluarga. Ia kembali ke kamarnya. Hatinya hancur berkeping-keping. Di depan cermin, ia melihat pantulan seorang wanita dengan mata yang berkaca-kaca namun penuh dengan tekad yang membara. Air mata akhirnya menetes, bukan karena kesedihan semata, melainkan karena amarah yang mendidih. Ia telah ditipu, direndahkan, dan dijadikan alat. Namun, mereka salah besar jika mengira ia akan diam menerima nasib ini. Di dalam hatinya, sebuah sumpah terucap dengan jelas dan tegas. Mereka telah membangunkan singa betina yang tertidur. Pernikahan ini akan tetap terjadi. Bukan lagi karena cinta yang telah sirna, melainkan karena ini akan menjadi panggung pembalasannya. Arumi akan membuat mereka menyesali setiap kata yang telah mereka ucapkan, setiap rencana licik yang telah mereka susun. Mereka akan merasakan betapa pedihnya dikhianati dan diremehkan. Malam itu, Arumi berhasil menyembunyikan perasaannya di depan semua orang. Ia bahkan tersenyum dan menjawab sapaan Reza dengan nada yang biasa. Namun, di balik senyum itu, tersembunyi badai yang siap menerjang. Titik pemicu telah terjadi. Arumi yang dulu penuh cinta dan harapan, kini telah berubah menjadi seorang wanita yang dipenuhi dengan tekad untuk membalas dendam. Permainan baru saja dimulai. Mentari pagi menyapa Arumi melalui celah jendela kamarnya. Cahayanya yang lembut seharusnya membawa kehangatan dan harapan untuk hari yang istimewa ini. Namun, bagi Arumi, cahaya itu terasa dingin dan hampa. Ia terbangun dengan perasaan campur aduk antara sakit hati, amarah, dan tekad yang membaja. Di luar, suara riuh rendah semakin ramai. Keluarga dan kerabat mulai berdatangan, memenuhi rumah dengan ucapan selamat dan doa restu. Arumi menarik napas dalam-dalam dan memaksakan sebuah senyuman di bibirnya. Hari ini, ia harus mengenakan topeng pengantin bahagia. Topeng yang akan menutupi luka dan amarahnya, sekaligus menjadi alat untuk menjalankan rencananya. Ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju cermin. Gaun pengantin putih yang semalam tampak begitu indah, kini terasa seperti sebuah kostum yang harus ia kenakan. Ia menatap dirinya lekat-lekat, mencari sisa-sisa Arumi yang dulu, wanita yang penuh cinta dan harapan. Namun, yang ia lihat hanyalah seorang wanita dengan mata yang lebih dewasa, lebih dingin, dan menyimpan bara dendam yang siap membakar. Para perias dan penata rambut mulai bekerja. Mereka memoles wajah Arumi dengan riasan yang lembut dan menata rambutnya menjadi sanggul yang elegan. Setiap sentuhan terasa asing, seolah mereka sedang mempersiapkan seorang aktris untuk sebuah peran yang sangat penting. Saat Reza memasuki kamar untuk menjemputnya, Arumi menatapnya dengan senyum yang telah ia latih di depan cermin. Senyum yang tidak mencapai matanya. Reza tampak tampan dengan setelan jasnya. Wajahnya memancarkan kebahagiaan yang tampak tulus. Melihat kepura-puraannya, hati Arumi semakin mencelos. Betapa lihainya pria ini dalam berakting. "Kamu cantik sekali, Arumi," bisik Reza sambil menggenggam tangannya. Sentuhan tangannya yang dulu terasa hangat, kini terasa dingin dan menjijikkan bagi Arumi. Ia menarik tangannya perlahan dan membalas dengan senyum yang lebih lebar. "Terima kasih, Reza. Kamu juga terlihat sangat tampan." Di ruang akad,
Arumi duduk anggun di samping Reza. Ia mendengarkan dengan seksama setiap rangkaian kata yang diucapkan oleh penghulu. Janji suci yang seharusnya diucapkan dengan cinta dan keyakinan, kini terasa seperti sebuah formalitas belaka. Ketika Reza mengucapkan ijab kabul dengan lantang, Arumi hanya bisa merasakan ironi yang pahit. Ia telah resmi menjadi istrinya, namun pernikahan ini dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan. Saat Reza menyematkan cincin di jari manisnya, Arumi merasakan sentuhan dingin logam itu bagai rantai yang mengikatnya pada sebuah sandiwara. Ia membalas dengan menyematkan cincin di jari Reza. Tatapannya kosong namun menyimpan tekad yang kuat. Di hadapan para tamu yang bersorak bahagia, Arumi dan Reza berpelukan. Dalam pelukan itu, Arumi merasakan tubuh Reza yang dulu terasa nyaman, kini terasa asing dan penuh kepalsuan. Ia membalas pelukan itu dengan erat, bukan karena cinta, melainkan untuk menyembunyikan gemetar amarahnya. Sepanjang resepsi, Arumi memainkan perannya dengan sempurna. Ia tersenyum ramah kepada para tamu, berbincang dengan sopan, dan berpose bahagia di samping Reza untuk foto-foto pernikahan. Ia bahkan berinteraksi dengan Ratih, ibu Reza, dengan senyum manis dan kata-kata yang lembut. Ratih membalasnya dengan senyum sinis yang hanya bisa ditangkap oleh mata Arumi. Di balik topeng pengantin bahagia ini, Arumi terus mengamati Reza dan Ratih. Ia memperhatikan setiap interaksi mereka, setiap tatapan mata yang tersembunyi, setiap bisikan kecil yang mereka lakukan. Ia berusaha mencari celah, mencari informasi sekecil apapun yang bisa ia gunakan untuk rencananya. Malam harinya, di kamar pengantin yang telah didekorasi indah, Arumi harus menghadapi babak baru dalam sandiwaranya. Reza mencoba bersikap mesra, merangkulnya dan menciumnya. Sentuhan Reza terasa menjijikkan bagi Arumi, namun ia tidak menunjukkan penolakan secara terang-terangan. Ia membalas setiap sentuhan dengan kehati-hatian, berusaha menjaga jarak emosional dan fisik. "Aku sangat bahagia hari ini, Arumi," bisik Reza di telinganya. "Aku juga, Reza," jawab Arumi dengan senyum palsu. Dalam hatinya, ia berbisik, "Kebahagiaanmu tidak akan bertahan lama." Malam pertama mereka berlalu dengan kepura-puraan dan jarak yang tak terlihat. Arumi berhasil menjaga dirinya, dan Reza tidak menyadari bahwa di sampingnya, seorang wanita tengah merencanakan kehancurannya. Topeng pengantin bahagia telah berhasil menipu semua orang, dan kini, Arumi siap untuk melangkah ke babak selanjutnya dalam rencana pembalasannya. Hari-hari setelah pernikahan berlalu dalam balutan kepura-puraan. Di depan keluarga dan teman-teman, Arumi dan Reza menampilkan citra pasangan pengantin baru yang bahagia dan serasi. Mereka berpegangan tangan, saling melempar senyum, dan bertukar pandang penuh arti. Namun, di balik pintu rumah mereka, tercipta jarak yang dingin dan penuh perhitungan. Arumi menjalankan perannya sebagai istri dengan sempurna. Ia bangun pagi untuk menyiapkan sarapan. Meskipun seringkali ia hanya mengamati Reza makan dengan tatapan kosong. Ia mengatur rumah dengan rapi, menciptakan suasana harmonis yang palsu. Ia bahkan berusaha untuk berinteraksi dengan Ratih, meskipun setiap percakapan mereka selalu terasa kaku dan penuh dengan sindiran halus dari pihak Ratih. "Arumi, kamu pandai sekali mengatur rumah. Pantas saja Reza betah," ujar Ratih suatu siang saat berkunjung. Namun, nada suaranya tidak terdengar tulus, seolah ada makna tersembunyi di balik pujian itu. Arumi hanya membalas dengan senyum sopan. "Terima kasih, Ibu. Saya hanya berusaha menjadi istri yang baik untuk Reza." Dalam hatinya, ia menambahkan, "dan menantu yang sabar untuk ibu mertua yang baik." Reza sendiri tampak menikmati peran suami yang bahagia. Ia sering memamerkan Arumi di depan teman-temannya, menceritakan betapa beruntungnya ia mendapatkan istri secantik dan sebaik Arumi.
Arumi hanya bisa tersenyum miris mendengar pujian palsu itu. Ia tahu betul apa yang sebenarnya ada di pikiran Reza. Setiap malam, saat mereka berbaring di ranjang yang sama, Arumi selalu menjaga jarak fisik dan emosional dari Reza. Ia akan memeluknya sekilas sebelum tidur, namun pikirannya selalu dipenuhi dengan rencana dan pengamatan. Ia memperhatikan kebiasaan Reza, jam kerjanya, teman-teman dekatnya, dan bahkan kata-kata yang sering ia ucapkan saat tidur. Arumi juga mulai mencari petunjuk-petunjuk kecil yang mungkin bisa membongkar rencana Reza dan Ratih. Ia sesekali memeriksa ponsel Reza saat ia sedang mandi atau tertidur, mencari pesan atau panggilan mencurigakan. Ia juga memperhatikan dokumen-dokumen yang berserakan di meja kerja Reza, berharap menemukan sesuatu yang bisa memberinya informasi lebih lanjut. Suatu malam, saat Reza tertidur pulas, Arumi menemukan sebuah amplop tersembunyi di laci meja kerjanya. Jantungnya berdebar kencang saat ia membukanya. Di dalamnya terdapat beberapa lembar foto seorang wanita cantik yang tidak ia kenal, dan beberapa catatan kecil dengan alamat dan nomor telepon. Arumi merasa ada sesuatu yang aneh. Apakah wanita ini yang dimaksud Reza sebagai pilihan yang lebih baik? Arumi menyimpan foto dan catatan itu dengan hati-hati. Ia tahu ini bisa menjadi salah satu kepingan penting dalam teka-teki yang sedang ia susun. Ia juga mulai lebih sering, tidak sengaja, mendengar percakapan telepon Reza dengan ibunya, meskipun Reza selalu berusaha untuk berbicara lirih atau menjauh darinya. Namun, Arumi berhasil menangkap beberapa frasa penting seperti, "Rencana kita berjalan lancar," dan "Segera kita akan mendapatkan apa yang kita mau." Semakin hari, Arumi semakin yakin bahwa Reza dan Ratih memiliki rencana tersembunyi yang melibatkan dirinya dan keluarganya. Ia merasa seperti sedang berada di tengah permainan catur yang berbahaya, di mana ia harus bergerak hati-hati dan memprediksi setiap langkah lawannya. Namun, Arumi tidak gentar. Luka hatinya telah berubah menjadi tekad yang kuat. Ia akan terus memainkan perannya sebagai istri yang baik dan penurut, sambil terus mengumpulkan informasi dan menyusun strategi pembalasannya. Reza dan Ratih tidak akan pernah menyangka bahwa wanita yang mereka anggap bodoh ini ternyata memiliki kecerdikan dan ketabahan yang jauh melebihi ekspektasi mereka. Sandiwara rumah tangga ini akan menjadi panggung di mana kebenaran akan terungkap dan keadilan akan ditegakkan. Setelah penemuan foto wanita asing dan catatan-catatan singkat di laci meja kerja Reza, sebuah kewaspadaan permanen menyelimuti Arumi. Ia tidak lagi hanya menjalani hari-harinya dengan kepura-puraan, tetapi juga dengan ketelitian seorang detektif yang sedang mengumpulkan kepingan-kepingan penting dari sebuah kasus rumit. Ia menyadari bahwa Reza dan Ratih tidak akan meninggalkan bukti yang gamblang, sehingga ia harus jeli dalam mengamati setiap detail kecil. Ponsel Reza menjadi salah satu fokus utama penyelidikan diam-diam Arumi. Ia menunggu saat-saat ketika Reza lengah, misalnya saat mandi, tidur lelap, atau sedang fokus pada pekerjaannya. Dengan hati-hati, ia membuka kunci ponsel Reza yang untungnya masih menggunakan pola sederhana yang pernah ia lihat beberapa kali. Riwayat panggilan Reza dipenuhi dengan nomor-nomor yang tidak dikenalinya. Beberapa di antaranya sering dihubungi pada jam-jam larut malam atau saat Reza sedang meeting di luar kota. Arumi mencatat nomor-nomor tersebut di buku kecilnya. Pesan singkat menjadi ladang informasi yang lebih sulit digali karena Reza tampaknya rajin menghapusnya. Namun, Arumi tidak menyerah. Ia ingat pernah melihat Reza menggunakan aplikasi pihak ketiga untuk menyembunyikan atau mengunci pesan. Dengan sedikit mencari di internet menggunakan ponsel lamanya, Arumi menemukan beberapa aplikasi serupa dan mencoba menebak mana yang mungkin digunakan oleh Reza. Setelah beberapa kali mencoba, ia berhasil menemukan sebuah aplikasi tersembunyi di antara aplikasi-aplikasi bawaan ponsel Reza. Aplikasi tersebut dilindungi oleh kata sandi yang berbeda. Arumi mencoba beberapa kombinasi yang mungkin,
seperti tanggal lahir Reza atau nama panggilan ibunya, namun gagal. Suatu malam, saat Reza sedang mandi, Arumi melihat Reza mengetikkan sesuatu di layar ponselnya dengan cepat sebelum meletakkannya di meja. Gerakan jarinya yang lincah memberikan petunjuk kepada Arumi. Ia mencoba pola yang menyerupai gerakan itu. Dan voila, aplikasi tersembunyi itu terbuka. Di dalamnya, Arumi menemukan percakapan yang telah dihapus dari aplikasi pesan utama. Percakapan itu adalah antara Reza dan nomor yang sama dengan salah satu nomor mencurigakan yang sering dihubungi. Meskipun banyak pesan yang sudah terhapus permanen, Arumi berhasil menemukan beberapa fragmen yang tersisa, seperti sudah transfer sesuai kesepakatan. Jangan khawatir, sebentar lagi kita akan bebas. Dan yang paling membuatnya sakit hati, aku merindukanmu. Arumi juga menjelajahi akun media sosial Reza dengan lebih seksama. Ia menemukan profil seorang wanita dengan nama samar yang fotonya sangat mirip dengan wanita di foto yang ia temukan di meja kerja Reza. Interaksi publik Reza dengan wanita itu tampak biasa saja, saling memberikan komentar singkat di unggahan foto. Namun, naluri Arumi mengatakan ada sesuatu yang lebih dalam di antara mereka. Ia mencoba melihat pesan pribadi Reza dengan wanita itu, namun sayangnya, fitur tersebut dilindungi oleh kata sandi yang berbeda. Meskipun demikian, Arumi tidak menyerah. Ia mencatat nama akun wanita itu dan mulai mencari tahu lebih banyak tentangnya melalui akun media sosial lain. Selain jejak digital, Arumi juga semakin memperhatikan aktivitas keuangan Reza. Ia sesekali menggunakan komputer Reza saat pria itu sedang tidak di rumah atau tertidur. Dengan sedikit kehati-hatian agar tidak meninggalkan jejak, ia memeriksa riwayat transaksi bank Reza melalui internet banking. Ia menemukan beberapa transfer dana dengan jumlah yang cukup besar ke rekening atas nama yang tidak ia kenal. Tanggal transaksi tersebut bertepatan dengan waktu-waktu Reza mengatakan sedang ada urusan bisnis di luar kota. Arumi mencatat setiap detail transaksi tersebut, termasuk tanggal, jumlah, dan nama penerima. Ia bahkan mencoba mencari informasi tentang pemilik rekening tersebut secara online. Meskipun hasilnya nihil, interaksi Arumi dengan Ratih juga menjadi sumber informasi yang tidak langsung. Arumi memperhatikan bagaimana Ratih selalu berusaha untuk mendapatkan informasi tentang kondisi keuangan keluarga Arumi. Ratih sering bertanya tentang proyek-proyek baru ayah Arumi atau investasi yang sedang dilakukan ibunya. Pertanyaan-pertanyaan itu selalu dibungkus dengan nada kepedulian seorang ibu mertua. Namun Arumi kini bisa melihat motif tersembunyi di baliknya. Suatu sore, saat Arumi dan Ratih sedang minum teh bersama, Ratih tiba-tiba berkata, "Arumi, kamu kan dekat dengan ayahmu. Apa ada rencana bisnis besar yang sedang beliau kerjakan belakangan ini?" Arumi menjawab dengan nada polos, "Oh, ayah memang selalu sibuk dengan bisnisnya, Ibu. Saya kurang tahu detailnya." Ratih tampak sedikit kecewa dengan jawaban Arumi. "Oh, begitu ya. Saya hanya ingin tahu saja. Siapa tahu Reza bisa membantu." Arumi hanya tersenyum tipis. Ia tahu bahwa Ratih sedang berusaha untuk memancing informasi. Sejak saat itu, Arumi semakin berhati-hati dalam setiap percakapannya dengan Ratih. Ia memberikan jawaban-jawaban yang diplomatis dan tidak memberikan informasi yang sebenarnya. Semua kepingan informasi yang berhasil dikumpulkan Arumi, pesan-pesan tersembunyi, interaksi Reza dengan wanita lain, transaksi keuangan mencurigakan, dan pertanyaan-pertanyaan Ratih yang penuh intrik, semakin menguatkan keyakinannya bahwa Reza dan Ratih memiliki rencana jahat yang sedang mereka jalankan. Arumi merasa jijik dengan kepura-puraan Reza dan ketidakpedulian Ratih terhadap perasaannya. Namun, rasa jijik dan marah itu justru menjadi bahan bakar yang memicu kecerdikannya. Ia akan terus bermain dalam sandiwara ini, mengumpulkan lebih banyak bukti, dan menunggu saat yang tepat untuk mengungkap kebenaran dan membalas perbuatan mereka dengan cara yang tidak akan pernah mereka duga.
Dengan semakin jelasnya gambaran rencana licik Reza dan Ratih, Arumi merasa bahwa sudah saatnya ia tidak hanya mengumpulkan informasi, tetapi juga mulai bergerak aktif. Ia memutuskan untuk menggunakan informasi yang telah ia dapatkan untuk menyebarkan umpan dan melihat bagaimana reaksi Reza dan Ratih. Arumi mulai dengan tidak sengaja meninggalkan beberapa petunjuk palsu di tempat-tempat yang mungkin dilihat oleh Reza. Misalnya, ia menyimpan catatan kecil berisi nama sebuah perusahaan investasi yang sedang bermasalah di laci meja riasnya, seolah-olah ia sedang mempertimbangkan untuk berinvestasi di sana. Ia juga beberapa kali berbicara di telepon dengan sahabatnya, Maya, dengan nada cemas tentang rumor yang beredar mengenai kondisi keuangan perusahaan keluarga Arumi yang sedang tidak stabil. Aku dengar ayah sedang ada masalah dengan proyek terbarunya. Mei, semoga saja tidak berpengaruh besar, ucap Arumi dengan nada khawatir yang dibuat-buat saat Reza berada di dekatnya. Ia melihat Reza mencuri pandang ke arahnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Arumi juga mulai, tidak sengaja, menyebutkan nama wanita yang ia temukan fotonya di meja kerja Reza dalam percakapan dengan teman-teman atau kerabat saat Reza ada di sekitar. Ia akan menyebutkan nama itu seolah-olah ia baru saja bertemu dengannya di suatu acara, atau melihatnya di media sosial. Kamu kenal dengan wanita bernama Sinta? Tanya Arumi kepada seorang temannya saat makan malam bersama Reza. Aku lihat fotonya di... bukan siapa-siapa. Ia melihat Reza menegang sejenak dan menatapnya dengan tatapan menyelidik. Selain itu, Arumi juga mulai memanipulasi informasi tentang bisnis keluarganya. Ia menceritakan kepada Reza tentang rencana ayahnya untuk melakukan ekspansi bisnis keluar kota dengan modal yang cukup besar. Namun, ia juga menambahkan beberapa detail yang sengaja ia buat-buat, seperti adanya beberapa investor yang tertarik untuk bergabung namun dengan persyaratan yang cukup ketat. Arumi ingin melihat apakah Reza akan tertarik dengan informasi ini dan bagaimana ia akan mencoba untuk memanfaatkannya. Suatu malam, saat mereka sedang bersantai di ruang keluarga, Arumi berpura-pura sedang melihat-lihat website berita keuangan di tabletnya. Ia kemudian bergumam, ada penawaran investasi baru dengan keuntungan yang lumayan besar tapi risikonya juga tinggi. Ia melirik Reza yang langsung terlihat tertarik dan mendekat untuk melihat layar tabletnya. Investasi apa itu, Arumi? Tanya Reza dengan nada penasaran. Arumi menjelaskan dengan nada ragu. Ini dari perusahaan yang baru aku dengar sih. Keuntungannya bisa sampai 20% dalam setahun. Tapi banyak yang bilang ini high risk, high return. Reza tampak berpikir sejenak. Memangnya ayahmu tidak tertarik dengan investasi seperti ini? Dengan modal beliau yang besar, keuntungan 20% itu lumayan sekali. Arumi menggelengkan kepalanya. Ayah lebih suka investasi yang aman-aman saja, Reza. Beliau tidak terlalu suka spekulasi. Arumi bisa melihat kilatan kekecewaan di mata Reza. Ia tahu bahwa umpan pertamanya mulai bekerja. Reza mulai tertarik dengan potensi keuntungan dari bisnis keluarga Arumi. Arumi juga mulai memainkan peran istri yang lebih bodoh dan bergantung pada Reza dalam hal keuangan. Ia sering bertanya kepada Reza tentang investasi atau pengelolaan uang, seolah-olah ia tidak memiliki pengetahuan sama sekali tentang hal itu. Ia ingin membuat Reza merasa lebih pintar dan berkuasa, sehingga ia akan lebih mudah untuk dipengaruhi dan dimanipulasi. Reza, menurutmu lebih baik kita menyimpan uang di deposito atau ada cara lain yang lebih menguntungkan? Tanya Arumi dengan nada polos. Reza dengan senang hati menjelaskan berbagai macam instrumen investasi dengan nada menggurui. Arumi mendengarkannya dengan penuh perhatian, sambil diam-diam merekam setiap kata yang ia ucapkan di benaknya. Ia tahu bahwa informasi ini juga bisa berguna di kemudian hari. Melalui taktik-taktik kecil ini, Arumi mulai menguji reaksi Reza dan Ratih.
Ia ingin melihat seberapa jauh mereka akan bertindak berdasarkan informasi palsu yang ia sebarkan. Ia juga ingin melihat sisi asli mereka yang selama ini mereka sembunyikan di balik topeng kepura-puraan. Perangkap informasi telah dipasang, dan Arumi hanya perlu menunggu untuk melihat siapa yang akan terjebak di dalamnya. Setelah beberapa waktu memainkan peran istri penurut dan menyebarkan umpan informasi, Arumi merasa perlu untuk lebih dekat dengan Ratih. Ia menyadari bahwa Ratih adalah kunci penting dalam memahami rencana Reza dan juga bisa menjadi target yang efektif untuk balas dendamnya. Arumi mulai mencari cara untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan Ratih, menciptakan kedekatan palsu sambil terus mengamati dan mencari kelemahannya. Arumi mulai lebih sering mengunjungi rumah Ratih dengan alasan ingin belajar memasak masakan kesukaan Reza atau sekadar menemaninya. Awalnya, Ratih menyambut kedatangan Arumi dengan dingin dan acuh tak acuh seperti biasa. Namun, Arumi tidak menyerah. Ia berusaha untuk bersikap ramah, sopan, dan selalu menawarkan bantuan. Ia memuji masakan Ratih, mendengarkan cerita-ceritanya dengan penuh perhatian, dan bahkan membawakan hadiah-hadiah kecil setiap kali berkunjung. Perlahan tapi pasti, sikap Ratih mulai sedikit melunak. Ia mulai menerima kehadiran Arumi dengan lebih terbuka, meskipun tatapan matanya masih menyimpan kewaspadaan. Arumi memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun percakapan yang lebih pribadi. Ia bertanya tentang masa lalu Reza, tentang keluarga Ratih, dan tentang kesulitan-kesulitan yang pernah mereka hadapi. Dalam percakapan-percakapan itu, Arumi mulai menangkap beberapa petunjuk tentang karakter Ratih. Ia melihat bahwa Ratih adalah seorang wanita yang ambisius dan sangat menginginkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan Reza. Ia juga melihat adanya rasa iri atau ketidakpuasan terhadap keluarga Arumi yang dianggap lebih berada. Suatu siang, saat Arumi sedang membantu Ratih berkebun, Ratih tiba-tiba berkata dengan nada sinis, "Kalian beruntung sekali lahir di keluarga kaya. Semuanya serba mudah." Arumi menjawab dengan nada rendah hati, "Tidak juga, Ibu. Setiap keluarga pasti punya tantangannya sendiri." Ratih mendengus. "Tantangan kalian paling hanya memilih mobil yang mana yang akan dipakai hari ini." Arumi hanya tersenyum simpul, tidak ingin terpancing dengan ucapan Ratih. Ia justru merasa semakin yakin dengan motif ekonomi di balik rencana ibu dan anak itu. Arumi juga mulai curhat kepada Ratih tentang masalah-masalah kecil dalam rumah tangganya dengan Reza, tentu saja masalah-masalah yang tidak terlalu signifikan dan tidak membahayakan rencananya. Ia ingin membangun kepercayaan Ratih dan membuatnya merasa bahwa Arumi adalah menantu yang lemah dan mudah dipengaruhi. "Ibu, Reza akhir-akhir ini sering pulang telat. Saya jadi khawatir," ucap Arumi dengan nada sedih saat mereka sedang minum teh bersama. Ratih menanggapi dengan acuh tak acuh. "Laki-laki memang begitu, Arumi. Kamu harus bisa memahaminya." Arumi mengangguk-angguk, berpura-pura menerima jawaban Ratih. Namun, dalam hatinya, ia mencatat setiap kata dan ekspresi Ratih. Ia melihat bahwa Ratih tidak memiliki empati terhadapnya dan lebih membela Reza. Seiring berjalannya waktu, Arumi mulai berani untuk bertanya tentang masa lalu Reza dengan wanita lain, tentu saja dengan cara yang halus dan seolah-olah hanya ingin tahu. "Ibu, dulu Reza pernah dekat dengan seorang wanita ya sebelum bertemu dengan saya?" tanya Arumi suatu hari dengan nada santai. Ratih tampak sedikit terkejut dengan pertanyaan Arumi. Ia berusaha mengelak dan mengatakan bahwa masa lalu Reza tidak penting. Namun, dari reaksinya, Arumi bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Melalui interaksi yang semakin intens ini, Arumi mulai melihat kedok Ratih yang sebenarnya. Di balik sikap ramah yang dibuat-buat, Ratih adalah seorang wanita yang dingin, perhitungan, dan memiliki ambisi yang besar. Ia meremehkan Arumi dan keluarganya, namun sangat tertarik dengan kekayaan mereka.
Arumi merasa semakin jijik dengan kepura-puraan ibu dan anak itu. Namun, rasa jijik itu juga memicu semangat Arumi untuk terus menjalankan rencananya. Ia akan terus mendekati Ratih, mencari kelemahannya, dan menggunakan informasi yang ia dapatkan untuk menghancurkan mereka berdua. Topeng menantu yang baik dan polos akan terus ia kenakan sampai saat yang tepat tiba untuk mengungkap kebenaran dan membalas semua perbuatan mereka. Arumi tahu bahwa untuk mengalahkan musuhnya, ia harus memahami mereka luar dan dalam. Dan kini, ia sedang dalam proses untuk melakukan hal itu. Bulan-bulan sandiwara pernikahan telah mengikis kesabaran Arumi, namun juga mengasah ketajamannya dalam mengamati setiap gerak-gerik Reza. Ia merasa seperti seorang tahanan di dalam sangkar emas, dikelilingi kemewahan palsu dan senyum-senyum munafik. Keinginannya untuk mengungkap kebenaran dan membalas dendam tumbuh semakin kuat seiring dengan berjalannya waktu. Arumi telah menjelajahi setiap sudut kamar mereka, mencari celah kecil apapun yang bisa membawanya pada bukti konkret. Ia memeriksa lemari pakaian Reza, menyelipkan tangannya di antara tumpukan baju, berharap menemukan surat atau catatan tersembunyi. Ia mengamati isi laci meja kerjanya setiap kali Reza tidak ada, memeriksa setiap dokumen dan kertas yang mungkin terlewatkan sebelumnya. Namun, Reza tampaknya sangat berhati-hati dalam menyembunyikan rahasianya. Satu-satunya yang selalu luput dari jangkauannya adalah sebuah kotak kayu kecil berwarna coklat tua yang selalu tersimpan di bagian paling bawah laci meja kerja Reza. Kotak itu selalu terkunci, dan Reza tidak pernah sekalipun membiarkan Arumi menyentuhnya atau bahkan melihat isinya. Setiap kali Arumi bertanya tentang kotak itu, Reza selalu memberikan jawaban yang mengelak, mengatakan bahwa itu hanya berisi barang-barang pribadinya yang tidak penting. Namun, sikap defensif Reza justru semakin membangkitkan kecurigaan Arumi. Ia merasa yakin bahwa kotak itu menyimpan kunci dari semua rahasia Reza. Suatu malam, setelah memastikan Reza tertidur lelap dan dengkur halusnya memenuhi kamar, Arumi bangkit dari tempat tidur dengan jantung berdebar kencang. Ia berjalan perlahan menuju meja kerja Reza dan membuka laci paling bawah dengan hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Dalam remang-remang cahaya lampu tidur, ia melihat kotak kayu itu tergeletak di sana. Arumi mengambil kotak itu dengan tangan gemetar. Ia merasakan dinginnya kayu di telapak tangannya. Ia mencoba menggoyangkannya pelan, namun tidak ada suara aneh dari dalamnya. Kotak itu benar-benar terkunci rapat. Arumi ingat pernah melihat Reza memutar knop kecil di bagian depan kotak saat membukanya. Ia mencoba mengamati lebih dekat knop itu, melihat adanya deretan angka kecil di sekelilingnya, sebuah kunci kombinasi. Arumi mulai mencoba berbagai kombinasi angka yang terlintas di benaknya. Tanggal lahir Reza adalah kombinasi pertama yang ia coba, namun gagal. Kemudian, ia mencoba tanggal pertemuan mereka, diikuti oleh tanggal pernikahan mereka. Setiap kali knop diputar tanpa menghasilkan bunyi klik pembuka, harapan Arumi sedikit meredup. Ia hampir menyerah, namun dorongan kuat untuk mengetahui kebenaran kembali membakarnya. Ia mencoba mengingat angka-angka penting lainnya dalam hidup Reza yang pernah ia dengar secara tidak sengaja. Nomor rumah masa kecilnya, mungkin, atau angka keberuntungan yang pernah ia sebutkan. Arumi mencoba beberapa kombinasi lagi dengan napas tertahan. Tiba-tiba, saat ia memutar knop pada kombinasi angka 0812, tanggal dan bulan ulang tahun Ibu Reza yang pernah Reza sebutkan dalam percakapan santai, ia mendengar bunyi klik kecil yang lembut. Kotak itu terbuka. Arumi membuka tutup kotak itu perlahan. Di dalamnya, ia melihat beberapa dokumen yang tampak penting, tersusun rapi. Ada salinan akta nikah mereka yang membuatnya tersenyum sinis. Sebuah polis asuransi jiwa atas nama Reza dengan dirinya sebagai ahli waris, yang kini terasa seperti sebuah ironi yang pahit. Beberapa lembar surat perjanjian dengan bahasa hukum yang rumit, yang tidak sepenuhnya ia pahami namun terasa mengkhawatirkan.
Namun, perhatian Arumi tertuju pada sebuah buku catatan kecil dengan sampul kulit berwarna coklat tua yang terselip di bagian paling bawah kotak, seolah sengaja disembunyikan di antara dokumen-dokumen lainnya. Buku itu tampak usang, dengan pinggiran halaman yang sedikit menguning. Dengan tangan gemetar, Arumi membuka halaman pertama buku catatan itu. Tulisan tangan di dalamnya jelas adalah tulisan Reza. Di halaman-halaman awal, isinya tampak biasa saja, catatan pengeluaran harian, daftar tugas, dan beberapa janji temu. Arumi terus membalik halaman dengan rasa ingin tahu yang semakin besar. Semakin ke belakang, nada tulisan Reza mulai berubah. Muncul catatan-catatan tentang pertemuannya dengan Arumi, namun dengan sudut pandang yang sangat berbeda dari apa yang selama ini ia tunjukkan. Reza menulis tentang bagaimana Arumi adalah target yang empuk karena kepolosannya dan kekayaan keluarganya. Ia mencatat langkah-langkah yang telah ia lakukan untuk memanipulasi Arumi agar jatuh cinta padanya. Arumi merasa perutnya mual membaca kata-kata keji itu. Kemudian, ia menemukan halaman-halaman yang secara eksplisit membahas rencana Reza untuk menguasai bisnis properti keluarga Arumi. Reza menulis tentang bagaimana ia akan memanfaatkan pernikahan ini untuk mendapatkan akses ke informasi penting dan mempengaruhi keputusan-keputusan strategis dalam perusahaan ayah Arumi. Ia bahkan mencatat target waktu untuk mencapai tujuannya. Rasa sakit hati Arumi semakin dalam ketika ia membaca catatan-catatan yang melibatkan Ratih. Di sana terungkap dengan jelas bahwa Ratih tidak hanya mengetahui rencana Reza, tetapi juga merupakan otak di balik beberapa taktik yang digunakan. Ada catatan tentang pertemuan rahasia mereka di luar rumah, pembagian peran dalam menjalankan rencana, dan bahkan diskusi mengerikan tentang cara menyingkirkan Arumi setelah mereka berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan. Arumi merasa tubuhnya dingin membayangkan betapa jahatnya ibu dan anak ini. Pukulan terakhir bagi hati Arumi adalah ketika ia menemukan beberapa halaman yang penuh dengan nama Sinta dan ungkapan kerinduan Reza terhadap wanita itu. Reza menulis tentang betapa ia mencintai Sinta dan bagaimana ia tidak sabar untuk bisa bersamanya setelah urusan dengan Arumi selesai. Ia bahkan mencatat rencana untuk menggunakan sebagian uang dari keluarga Arumi untuk memulai bisnis impiannya bersama Sinta. Air mata Arumi mengalir deras, membasahi halaman-halaman buku catatan itu. Rasa sakit, marah, jijik, dan pengkhianatan bercampur aduk menjadi satu. Ia merasa seperti seluruh dunianya runtuh. Pria yang ia cintai dengan sepenuh hati ternyata adalah seorang penipu yang keji, dan ibu mertuanya adalah seorang wanita licik yang bersekongkol dalam rencana jahat ini. Namun, di tengah lautan emosi yang berkecamuk, muncul juga secercah tekad yang membaja. Sekarang ia memiliki bukti yang tak terbantahkan. Buku catatan ini adalah kunci untuk mengungkap kebenaran dan menghancurkan rencana mereka. Dengan tangan gemetar namun penuh tekad, Arumi mengeluarkan ponselnya dan memotret setiap halaman penting dari buku catatan itu. Ia memastikan setiap detail tertangkap dengan jelas. Setelah selesai, ia mengembalikan buku itu ke tempat semula dan mengunci kembali kotak kayu itu dengan hati-hati, menghilangkan setiap jejak kehadirannya. Kembali ke tempat tidur, Arumi tidak bisa memejamkan matanya. Malam ini, ia telah mendapatkan jawaban atas semua kecurigaannya, namun juga luka yang sangat dalam. Namun, luka itu tidak akan membuatnya menyerah. Justru sebaliknya, luka itu akan menjadi sumber kekuatannya. Ia akan menggunakan setiap informasi dalam buku catatan itu untuk menyusun rencana balas dendam yang lebih matang, lebih terarah, dan lebih menghancurkan. Reza dan Ratih telah membuat kesalahan besar dengan meremehkannya. Mereka akan segera merasakan murka seorang wanita yang dikhianati dan kini memiliki bukti di tangannya. Permainan yang sebenarnya baru saja dimulai, dan Arumi siap untuk memainkan perannya hingga akhir. Malam itu, setelah menemukan buku catatan Reza,
Arumi tidak bisa tidur. Otaknya berputar cepat, menganalisis setiap informasi yang ia dapatkan. Rasa sakit hati dan amarah masih membara, namun kini bercampur dengan tekad yang kuat untuk membalas dendam. Ia tidak ingin terburu-buru dan gegabah. Ia ingin rencananya matang, terperinci, dan memberikan efek yang maksimal bagi Reza dan Ratih. Arumi mengambil buku catatan Reza dan salinan foto-foto yang telah ia ambil. Ia membaca kembali setiap catatan penting, menggarisbawahi poin-poin krusial, dan menghubungkannya dengan kejadian-kejadian yang selama ini ia alami dalam pernikahannya. Ia mulai menyadari bahwa setiap tindakan Reza dan Ratih selama ini memiliki tujuan yang jelas dan terencana. Langkah pertama yang terlintas di benak Arumi adalah mengungkapkan semuanya kepada keluarganya. Ia yakin ayahnya akan sangat marah dan kecewa mengetahui niat buruk Reza. Namun, Arumi juga menyadari bahwa bertindak gegabah bisa memperingatkan Reza dan Ratih, membuat mereka menyembunyikan bukti atau bahkan melarikan diri. Ia membutuhkan waktu untuk menyusun rencana yang lebih efektif. Arumi memutuskan untuk sementara waktu tetap memainkan perannya sebagai istri yang tidak tahu apa-apa. Ia akan terus bersikap manis dan penurut di depan Reza dan Ratih, sambil diam-diam mengumpulkan lebih banyak informasi dan mencari kelemahan mereka. Ia akan menggunakan kepura-puraan mereka sebagai senjata untuk menjebak mereka sendiri. Salah satu hal yang menjadi fokus Arumi adalah wanita bernama Sinta. Ia ingin mencari tahu lebih banyak tentang wanita ini dan hubungannya dengan Reza. Ia menggunakan akun media sosial palsu untuk mengikuti akun Sinta dan mencoba mengumpulkan informasi tentang latar belakangnya, pekerjaannya, dan hubungannya dengan Reza. Arumi menemukan beberapa foto mesra mereka berdua sebelum ia menikah dengan Reza, yang semakin menguatkan rasa sakit hatinya. Arumi juga mulai mempelajari lebih dalam tentang bisnis properti keluarga Reza. Ia diam-diam membaca dokumen-dokumen perusahaan, mencari tahu tentang struktur kepemilikan, proyek-proyek yang sedang berjalan, dan kondisi keuangan perusahaan. Ia ingin memahami celah mana yang bisa ia manfaatkan untuk menggagalkan rencana Reza. Selain itu, Arumi juga memikirkan cara untuk menjatuhkan Ratih. Ia ingat percakapan Ratih tentang ketidakpuasannya terhadap kehidupannya dan keinginannya untuk memiliki kekayaan seperti keluarga Arumi. Arumi mulai mencari informasi tentang potensi investasi yang berisiko tinggi namun menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Ia berencana untuk menawarkan investasi palsu ini kepada Ratih dan melihat sejauh mana keserakahannya akan membawanya. Arumi juga mempertimbangkan untuk mencari sekutu. Ia memikirkan sahabatnya, Maya, yang selalu mendukungnya. Ia yakin Maya akan marah besar mendengar pengkhianatan Reza dan akan bersedia membantunya. Namun, Arumi masih ragu untuk melibatkan orang lain dalam rencananya yang berbahaya ini. Ia takut jika ada kebocoran informasi yang bisa menggagalkan semuanya. Untuk saat ini, Arumi memutuskan untuk bergerak sendiri. Ia akan menggunakan kecerdikannya dan pengetahuannya tentang Reza dan Ratih untuk menjebak mereka. Ia akan memanfaatkan kelemahan mereka dan menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk menghancurkan mereka. Arumi mulai membuat catatan-catatan kecil berisi poin-poin penting dari rencananya. Ia menuliskan langkah-langkah yang perlu ia lakukan, informasi yang perlu ia kumpulkan lebih lanjut, dan waktu yang tepat untuk setiap tindakan. Ia merasa seperti seorang jenderal yang sedang menyusun strategi perang. Salah satu hal yang menjadi prioritas Arumi adalah menjaga agar Reza dan Ratih tidak curiga sedikit pun. Ia harus tetap bersikap seperti istri yang mencintai dan mempercayai suaminya. Ia harus tetap bersikap sopan dan menghormati ibu mertuanya. Ia harus mampu menyembunyikan amarah dan dendamnya di balik topeng kepura-puraan. Arumi tahu bahwa ini akan menjadi permainan yang berbahaya dan melelahkan. Namun, ia tidak gentar. Ia telah terluka terlalu dalam untuk mundur sekarang.
Ia akan melihat Reza dan Ratih membayar mahal untuk setiap kebohongan dan pengkhianatan mereka. Rencana balas dendam Arumi mulai terbentuk dengan jelas dan terarah. Ia siap untuk melangkah ke babak selanjutnya. 1 tahun telah berlalu sejak Arumi mengucapkan janji suci pernikahan dengan Reza. 1 tahun penuh kepura-puraan, pengamatan, dan penyusunan rencana balas dendam yang matang. Malam ini adalah malam ulang tahun pernikahan mereka, dan Arumi telah menyiapkan kejutan yang sesungguhnya untuk Reza dan Ratih. Arumi telah mengatur sebuah pesta makan malam romantis di rumah mereka. Ia memasak makanan kesukaan Reza, mendekorasi rumah dengan lilin dan bunga, dan mengenakan gaun malam yang anggun. Di luar, ia tampak seperti istri yang bahagia merayakan hari istimewa bersama suaminya. Namun, di dalam hatinya, ia menyimpan ketegangan dan antisipasi yang luar biasa. Reza pulang kerja dengan senyum lebar dan membawa buket bunga mawar merah untuk Arumi. "Selamat ulang tahun pernikahan, sayang," ucapnya sambil mencium kening Arumi. "Selamat ulang tahun juga, Reza," balas Arumi dengan senyum manis yang terasa pahit di bibirnya sendiri. Selama makan malam, Arumi bersikap mesra dan penuh perhatian kepada Reza. Ia menanyakan kabarnya, mendengarkan ceritanya, dan sesekali menyentuh tangannya dengan lembut. Reza tampak sangat bahagia dan tidak menyadari badai yang akan segera menerjangnya. Setelah makan malam, Arumi mengajak Reza untuk duduk di ruang keluarga. "Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu, Reza," ucap Arumi dengan nada misterius. Reza tampak penasaran. "Apa itu, sayang?" Saat itu, Ratih datang berkunjung, beralasan ingin ikut merayakan ulang tahun pernikahan putranya. Arumi menyambutnya dengan senyum ramah, meskipun dalam hatinya ia sudah tidak sabar untuk melihat ekspresi wanita itu. "Selamat malam, Ibu," sapa Arumi. "Mari bergabung dengan kami." Ratih tersenyum sinis. "Tentu saja. Tidak mungkin aku melewatkan malam bahagia ini." Arumi kemudian mengambil tabletnya yang sudah ia siapkan. "Reza, Ibu, ini adalah hadiah ulang tahun pernikahan dariku untuk kita semua." Reza mengerutkan kening. "Hadiah apa ini, Arumi?" Arumi menghubungkan tablet itu ke televisi besar di ruang keluarga. Di layar televisi muncul logo sebuah folder dengan tulisan, "Kenangan setahun." Reza dan Ratih tampak tertarik dan menunggu dengan rasa ingin tahu. Arumi mulai memutar video pertama dalam folder itu. Awalnya, video itu berisi montase foto-foto kebersamaan mereka selama setahun pernikahan, foto-foto saat liburan, makan malam romantis, dan momen-momen bahagia lainnya. Reza tersenyum melihat foto-foto itu, merangkul Arumi dengan mesra. Ratih juga tampak menikmati tontonan itu. Namun, tiba-tiba, video itu berubah. Layar televisi menampilkan gambar ruang keluarga beberapa waktu sebelum akad nikah mereka. Suara samar-samar mulai terdengar. Reza dan Ratih saling bertukar pandang dengan ekspresi bingung. Suara itu semakin jelas, dan kemudian terdengar suara Reza berbisik. "Tenang saja, Bu. Arumi ini hanya pilihan sementara untukku. Sampai aku bisa mendapatkan yang lebih baik. Yang penting sekarang kita bisa dekat dengan keluarga mereka." Keheningan langsung menyelimuti ruangan. Senyum di wajah Reza menghilang seketika, digantikan oleh ekspresi pucat pasi. Ratih menundukkan kepalanya. Wajahnya memerah karena malu dan terkejut. Video terus berlanjut, menampilkan percakapan lengkap antara Reza dan Ratih saat itu, termasuk tawa kemenangan Ratih dan kata-kata merendahkannya terhadap keluarga Arumi. Setelah video itu selesai, Arumi menatap Reza dan Ratih dengan tatapan dingin yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. "Selamat ulang tahun pernikahan, Reza. Dan selamat malam, Ibu. Hadiah dariku adalah kebenaran yang selama ini kalian sembunyikan."
Reza mencoba meraih tangan Arumi. Wajahnya penuh kepanikan. Arumi, sayang, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Arumi menarik tangannya dengan kasar. Jangan panggil aku sayang. Reza, aku tahu persis apa yang aku dengar dan lihat. Aku tahu semua rencana licik kalian. Arumi kemudian menunjukkan foto-foto Sinta yang ia temukan di ponsel Reza dan catatan-catatan tentang wanita itu dari buku catatan Reza. Ia juga mengungkapkan tentang rencananya untuk memanfaatkan kekayaan keluarganya dan meninggalkannya demi wanita lain. Ratih mencoba membela diri, namun suaranya bergetar. Arumi, kami hanya ingin yang terbaik untuk Reza. Terbaik dengan cara menipu dan mempermainkan saya dan keluarga saya? Tanya Arumi dengan nada sinis. Kalian pikir aku bodoh? Kalian salah besar. Suasana di ruang keluarga menjadi sangat tegang. Kebahagiaan ulang tahun pernikahan yang semula terasa hangat kini berubah menjadi malam pengungkapan yang dingin dan penuh amarah. Topeng kepura-puraan telah hancur, dan kebenaran yang selama ini tersembunyi akhirnya terungkap. Arumi telah memulai babak klimaks dalam rencana balas dendamnya. Keheningan pasca pemutaran video terasa begitu pekat, seolah udara pun enggan bergerak. Wajah Reza pucat pasi. Matanya nanar menatap Arumi seolah mencari celah untuk menyangkal semua yang baru saja terungkap. Ratih menunduk dalam-dalam. Bahunya bergetar halus, pertanda malu dan ketakutan yang luar biasa. Reza akhirnya membuka mulut. Suaranya serak dan penuh kepanikan. Arumi, ini semua salah paham. Ada konteks yang tidak kamu mengerti. Aku bisa jelaskan semuanya. Sungguh. Ia mencoba meraih tangan Arumi. Namun Arumi menarik tangannya dengan gerakan cepat dan jijik. Konteks apa? Reza? Konteks bahwa kamu menikahi saya hanya sebagai pilihan sementara? Konteks bahwa ibumu menganggap keluarga saya tidak sederajat dengan kalian, namun kekayaan kami menarik. Arumi menatapnya dengan mata yang berkilat marah. Tidak ada konteks yang bisa membenarkan kebohongan dan pengkhianatan kalian. Ratih memberanikan diri untuk angkat bicara, meskipun suaranya bergetar hebat. Arumi, nak, kami tidak bermaksud menyakitimu. Kami hanya ingin yang terbaik untuk Reza. Kamu harus mengerti. Mengerti apa, Ibu Ratih? Sela Arumi dengan nada dingin. Mengerti bahwa yang terbaik untuk Reza adalah memanfaatkan saya dan keluarga saya? Mengerti bahwa kebahagiaan saya tidak ada artinya bagi kalian? Air mata Arumi akhirnya tumpah, bukan karena kesedihan yang mendalam, melainkan karena luapan kemarahan dan rasa dipermainkan yang tak tertahankan. Tepat pada saat itu, suara dering ponsel Arumi memecah ketegangan yang mencekam. Di layar tertera nama, Ayah. Rupanya, sepupu Arumi, Dian, yang menyaksikan video di tablet Arumi dan merasakan kejanggalan yang luar biasa, diam-diam menghubungi Bram dan menceritakan garis besar kejadian yang baru saja ia saksikan. Bram di ujung telepon terdengar sangat murka. Arumi, nak, apa benar semua ini? Dian baru saja menelepon ayah. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang mereka lakukan padamu? Suara Bram bergetar menahan amarah. Arumi berusaha menenangkan ayahnya meskipun suaranya sendiri tercekat oleh emosi. Iya, ayah, semuanya benar. Reza dan ibunya, mereka berbohong tentang niat mereka. Mereka hanya ingin memanfaatkan kita. Terdengar helaan napas berat dari Bram. Ya Tuhan, ayah akan segera ke sana. Nak, kamu tunggu di rumah. Mereka tidak akan bisa lolos begitu saja setelah melakukan ini padamu. Nada suara Bram penuh dengan tekad dan amarah yang membara. Tidak sampai setengah jam kemudian, Bram tiba di rumah Arumi dengan raut wajah yang gelap dan didampingi oleh dua orang kepercayaannya yang berbadan tegap. Laras, ibunda Arumi,
juga tampak sangat terpukul dan marah. Bram langsung menghampiri Reza dan Ratih dengan tatapan setajam belati. "Jadi, ini kelakuan kalian di belakang putriku selama ini?" bentak Bram. Suaranya menggelegar di ruang keluarga. "Kalian pikir bisa mempermainkan harga diri keluarga kami? Hah?" Reza berusaha mempertahankan ketenangannya yang mulai goyah. "Tuan Bram, mohon dengarkan saya. Ini semua hanyalah kesalahpahaman besar. Saya bisa jelaskan duduk perkaranya." Namun, Bram mengangkat tangannya, menghentikan ucapan Reza. "Penjelasan apa lagi yang kamu butuhkan setelah semua bukti yang ada? Saya sudah melihat video itu dengan mata kepala sendiri, dan putri saya sudah menceritakan semuanya. Kalian berdua telah menipu dan mengkhianati kepercayaan kami." Dengan geram, Bram memberi isyarat kepada kedua orang kepercayaannya bahwa mereka keluar dari rumah ini. Mereka tidak pantas menginjakan kaki di sini lagi. Reza dan Ratih panik. Mereka mulai memohon ampun kepada Bram dan Arumi, mencoba merayu dan memanipulasi dengan kata-kata penyesalan palsu. "Tuan Bram, tolong ampuni kami. Kami hilaf. Arumi, sayang, beri aku kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Aku mencintaimu." Arumi menatap Reza dengan tatapan jijik. "Cinta? Kata-kata itu terasa sangat kotor keluar dari mulutmu. Kamu tidak pernah mencintaiku. Kamu hanya mencintai kekayaan keluargaku." Bram tidak bergeming sedikit pun. Ia memerintahkan orang-orangnya untuk menyeret Reza dan Ratih keluar dari rumah Arumi. Teriakan dan permohonan mereka bergema di udara, namun tidak ada belas kasihan di mata Bram dan Arumi. Mereka berdua akhirnya diusir dari rumah yang seharusnya menjadi tempat bahagia bagi Arumi. Setelah Reza dan Ratih pergi, Bram dan Laras memeluk Arumi dengan erat, berusaha memberikan kekuatan dan dukungan. Mereka sangat marah dan prihatin dengan apa yang telah dialami putri mereka. Bram berjanji akan segera mengurus semua konsekuensi hukum yang diperlukan untuk melindungi Arumi dan memastikan Reza dan Ratih tidak bisa lagi mengganggu mereka. Keesokan harinya, berita tentang pengkhianatan Reza dan Ratih menyebar dengan cepat melalui jaringan keluarga dan teman-teman Arumi. Banyak yang terkejut dan tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Mereka memberikan dukungan moral yang besar kepada Arumi, menawarkan bantuan dan simpati. Reputasi Reza hancur dalam semalam. Teman-teman dan rekan bisnisnya mulai menjauhinya karena malu dan jijik. Keluarganya sendiri merasa sangat terpukul dan kecewa dengan tindakan Reza dan Ratih. Bahkan beberapa anggota keluarga Reza secara terbuka menyatakan ketidaksetujuan mereka. Ratih juga menghadapi pengucilan sosial dan cibiran dari lingkungannya. Arumi merasakan kelegaan yang besar karena kebenaran akhirnya terungkap dan Reza serta Ratih telah menerima akibat langsung dari perbuatan mereka. Namun, di balik kelegaan itu, ia juga merasakan kelelahan emosional yang mendalam. Ia membutuhkan waktu untuk memproses semua pengkhianatan ini, menyembuhkan luka hatinya, dan membangun kembali kepercayaannya. Ia tahu bahwa perjalanan pemulihan ini akan panjang, namun ia juga yakin bahwa ia akan melewatinya dengan lebih kuat dan bijaksana. Meskipun klimaks telah tercapai, Arumi menyadari bahwa masih ada beberapa langkah yang perlu ia ambil untuk benar-benar menyelesaikan babak kelam dalam hidupnya ini. Setelah diusir dari rumah Arumi dan menghadapi kemarahan Bram, kehidupan Reza mulai berantakan. Reputasinya di dunia bisnis hancur seketika. Kabar tentang pengkhianatannya dan niat buruknya terhadap keluarga Arumi menyebar dengan cepat di kalangan rekan-rekan bisnisnya. Banyak yang merasa jijik dan tidak ingin lagi berurusan dengannya. Beberapa proyek yang sedang ia kerjakan dibatalkan, dan investor mulai menarik modal mereka. Bisnis properti kecil yang selama ini ia bangun dengan susah payah mulai goyah. Kepercayaan yang merupakan fondasi utama dalam bisnis ini telah hilang. Bank menolak permohonan pinjamannya, dan para klien potensial menjauhinya.
Reza mendapati dirinya terisolasi dan terpuruk secara finansial. Tidak hanya itu, Reza juga menghadapi konsekuensi sosial yang berat. Teman-teman dekatnya merasa malu dan kecewa dengan perbuatannya. Banyak yang memutuskan hubungan dengannya. Ia menjadi bahan perbincangan negatif di berbagai kalangan. Bahkan, keluarganya sendiri merasa malu dan kecewa. Beberapa anggota keluarga Reza secara terbuka menyatakan penyesalan atas tindakan Reza dan Ratih kepada keluarga Arumi. Reza mencoba menghubungi Arumi berkali-kali, mengirim pesan dan menelepon tanpa henti. Ia memohon ampun dan meminta kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Namun, Arumi tidak sedikit pun tergerak. Ia telah memblokir semua kontaknya dan tidak ingin lagi mendengar satu kata pun darinya. Luka hatinya terlalu dalam untuk bisa dimaafkan begitu saja. Bram, ayah Arumi, tidak tinggal diam. Ia menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk memastikan Reza mendapatkan ganjaran yang setimpal. Ia meninjau kembali semua perjanjian bisnis yang pernah melibatkan Reza dan menemukan beberapa kejanggalan yang mengarah pada potensi penipuan. Dengan bukti-bukti yang ada, Bram melaporkan Reza ke pihak berwajib. Proses hukum berjalan dengan cepat. Bukti-bukti yang diajukan Bram sangat kuat, termasuk kesaksian Arumi dan isi buku catatan Reza yang menjadi bukti tak terbantahkan tentang niat buruknya. Reza tidak bisa mengelak lagi. Ia menghadapi tuntutan hukum atas percobaan penipuan dan pencemaran nama baik keluarga Arumi. Selama proses persidangan, Reza berusaha untuk menunjukkan penyesalan dan meminta keringanan hukuman. Namun, hakim tidak terpengaruh oleh air mata palsunya. Perbuatannya telah merugikan dan menyakiti banyak pihak. Akhirnya, Reza dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kejatuhan Reza sangat telak. Ia kehilangan segalanya: reputasi, bisnis, teman, dan kebebasannya. Sementara itu, Ratih juga tidak luput dari konsekuensi perbuatannya. Ia menghadapi pengucilan sosial dari lingkungannya. Tetangga dan kenalan menjauhinya, mencibirnya di belakang punggungnya. Ia juga harus menghadapi rasa malu dan bersalah atas apa yang telah terjadi pada putranya. Hubungannya dengan beberapa anggota keluarganya juga menjadi renggang. Meskipun tidak menghadapi tuntutan hukum secara langsung, Ratih merasakan dampak besar dari perbuatan mereka. Ia hidup dalam kesepian dan penyesalan. Keinginannya untuk memiliki kehidupan yang lebih baik justru berujung pada kehancuran bagi dirinya dan putranya. Arumi menyaksikan kejatuhan Reza dan Ratih dari jauh. Ia tidak merasa puas atau bahagia melihat penderitaan mereka. Ia hanya merasa lega karena keadilan akhirnya ditegakkan. Namun, luka di hatinya masih membutuhkan waktu untuk sembuh sepenuhnya. Ia fokus pada pemulihan dirinya dan membangun kembali hidupnya yang sempat hancur karena kebohongan mereka. Babak kehancuran Reza telah dimulai, dan Arumi perlahan mulai menemukan kedamaiannya kembali. Setelah kejatuhan Reza yang begitu telak, Ratih harus menghadapi kenyataan pahit seorang diri. Pengucilan sosial yang ia alami semakin terasa berat. Tetangga dan kenalan benar-benar menjauhinya. Bisik-bisik sinis selalu terdengar di belakang punggungnya. Ia merasa seperti seorang pesakitan yang dikucilkan dari masyarakat. Hubungannya dengan beberapa anggota keluarganya juga semakin renggang. Mereka merasa malu dan marah atas perbuatan Ratih yang dianggap sebagai biang keladi dari semua masalah ini. Beberapa saudara bahkan terang-terangan menyalahkannya atas kehancuran Reza. Ratih merasa semakin terisolasi dan kesepian. Di tengah keterpurukannya, Ratih masih berusaha untuk menjenguk Reza di penjara. Setiap kali bertemu, Reza selalu menyalahkan Arumi dan keluarganya atas nasib buruk mereka. Ia tidak pernah benar-benar mengakui kesalahannya sendiri. Sikap Reza ini semakin membuat Ratih merasa putus asa dan menyesal. Ia mulai merenungkan kembali semua keputusannya dan menyadari betapa salah jalan yang telah ia tempuh.
Ingatan akan percakapannya dengan Arumi sebelum semua ini terjadi sering menghantuinya. Ia ingat bagaimana ia selalu bersikap dingin dan meremehkan Arumi. Ia menyesal tidak pernah mencoba untuk mengenal Arumi lebih dekat dan melihat ketulusan hatinya. Kini, penyesalan itu terasa begitu pahit. Seiring berjalannya waktu, kondisi kesehatan Ratih mulai menurun. Beban pikiran dan kesepian yang mendalam membuatnya sering sakit-sakitan. Ia tidak memiliki semangat untuk menjalani hari-harinya. Harta benda yang dulu ia banggakan kini terasa tidak berarti tanpa kehadiran Reza dan tanpa adanya hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya. Sementara itu, Arumi perlahan mulai menata kembali kehidupannya. Setelah semua kebohongan dan pengkhianatan terungkap, ia merasa beban berat telah terangkat dari pundaknya. Ia fokus pada pemulihan emosionalnya, dibantu oleh dukungan penuh dari keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ia mulai kembali menekuni hobinya yang sempat ia tinggalkan selama pernikahannya dengan Reza. Ia kembali melukis dan mengikuti kelas seni. Kegiatan-kegiatan ini membantunya untuk mengekspresikan perasaannya dan menemukan kembali dirinya yang sempat hilang. Arumi juga mulai terlibat dalam kegiatan sosial dan bertemu dengan orang-orang baru yang tulus dan positif. Ia belajar untuk kembali mempercayai orang lain. Meskipun bekas luka pengkhianatan Reza masih terasa perih sesekali. Ayah dan ibunya selalu berada di sisinya, memberikan dukungan dan kasih sayang tanpa syarat. Mereka bangga dengan ketegaran dan keberanian Arumi dalam menghadapi situasi sulit ini. Mereka juga lega karena keadilan telah ditegakkan. Arumi tidak merasa dendam atau puas melihat penderitaan Reza dan Ratih. Ia hanya merasa bahwa mereka telah menerima konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Ia memilih untuk fokus pada masa depannya dan tidak ingin lagi terikat dengan masa lalu yang kelam itu. Suatu hari, Arumi mendengar kabar bahwa Ratih meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya. Arumi tidak merasakan kebahagiaan atas berita itu. Ia hanya merasa sedih karena Ratih harus mengakhiri hidupnya dalam kesepian dan penyesalan. Meskipun Ratih telah menyakitinya, Arumi tidak bisa membenci wanita yang pernah menjadi calon ibu mertuanya itu. Ia hanya berharap Ratih bisa menemukan kedamaian di akhirat. Kepergian Ratih menjadi penanda berakhirnya satu babak dalam hidup Arumi. Ia telah berhasil melewati masa-masa sulit dan kini siap untuk membuka lembaran baru. Ia telah belajar banyak tentang cinta, pengkhianatan, dan kekuatan diri. Ia keluar dari pernikahan yang penuh kebohongan itu sebagai wanita yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mandiri. Setelah melewati badai pengkhianatan dan pembalasan, Arumi berdiri tegak di awal babak baru kehidupannya. Kepergian Ratih menjadi penanda akhir dari keterkaitannya dengan masa lalu yang kelam itu. Kini, ia sepenuhnya bebas untuk menentukan arah langkahnya sendiri. Proses pemulihan emosional Arumi berjalan perlahan namun pasti. Dukungan tanpa henti dari keluarga dan sahabat-sahabatnya menjadi jangkar yang menahannya untuk tidak terjerumus kembali ke dalam kesedihan. Ia belajar untuk memaafkan dirinya sendiri atas kepolosan dan kepercayaannya yang disalahgunakan. Arumi semakin aktif dalam kegiatan seni yang menjadi pasionnya. Lukisan-lukisannya mulai mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan. Ia bahkan berani untuk mengadakan pameran tunggal pertamanya, yang mendapatkan sambutan hangat. Melalui seni, Arumi menemukan cara baru untuk mengekspresikan diri dan menyalurkan emosi yang pernah ia pendam. Ia juga membuka diri untuk pertemanan baru. Ia bertemu dengan orang-orang yang tulus dan menghargainya apa adanya, tanpa melihat latar belakang atau kekayaan keluarganya. Arumi belajar untuk lebih selektif dalam memilih teman dan tidak terburu-buru dalam memberikan kepercayaan. Meskipun bekas luka pengkhianatan Reza masih terasa samar, Arumi tidak membiarkannya menghantuinya. Ia memilih untuk fokus pada masa kini dan menatap masa depan dengan optimisme. Ia percaya bahwa akan ada kebahagiaan yang menantinya di depan sana. Beberapa waktu kemudian,
Arumi bertemu dengan seorang pria yang berbeda dari Reza. Pria itu bernama Adrian, seorang arsitek yang memiliki ketertarikan yang sama pada seni dan memiliki hati yang tulus. Adrian tidak pernah menanyakan tentang masa lalunya yang kelam dan menerima Arumi dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Perlahan, benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Arumi belajar untuk membuka hatinya kembali, kali ini dengan lebih hati-hati dan berdasarkan pengalaman yang telah ia lalui. Ia menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya dalam hubungan yang didasari oleh kejujuran, rasa hormat, dan cinta yang tulus. Kehidupan Arumi tidak lagi diwarnai oleh kepura-puraan dan rencana balas dendam. Ia telah melepaskan beban masa lalu dan memilih untuk membangun masa depan yang lebih cerah. Ia menjadi wanita yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bijaksana. Pengalaman pahit itu telah menempa dirinya menjadi pribadi yang lebih tangguh dan menghargai setiap kebaikan yang datang dalam hidupnya. Meskipun ia tidak pernah melupakan pengkhianatan Reza dan Ratih, Arumi memilih untuk tidak membiarkan kebencian menguasai hatinya. Ia telah memaafkan mereka, bukan demi mereka, tetapi demi kedamaian hatinya sendiri. Ia mengerti bahwa memendam dendam hanya akan merusak dirinya sendiri. Di akhir babak ini, Arumi berdiri di bawah langit senja yang indah, menggandeng tangan Adrian. Senyum tulus menghiasi wajahnya. Ia telah berhasil melewati masa kegelapan dan kini siap untuk menjalani babak baru kehidupannya yang penuh dengan harapan dan cinta yang sesungguhnya. Ia telah membuktikan bahwa seorang wanita yang diremehkan, jika memiliki tekad dan keberanian, mampu bangkit dan menemukan kebahagiaannya kembali.